Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, kaum muslimin muslimat, teman-teman, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu ayat saja sebenarnya di dalam deretan ayat-ayat tentang puasa. Di dalam ayat puasa 183 sampai 187 itu Allah berbicara tentang Ramadan dan tentang puasa hanya di satu tempat di Al-Qur'an, yaitu di Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan semuanya berbicara tentang kaitannya dengan Ramadan atau dengan shaum, dengan puasa. Allah berbicara tentang Lailatul Qadar ada di surat sendiri, tapi ayat yang paling komplit membahas tentang Ramadan itu cuma di satu tempat. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu serangkaian datang. Sebenarnya dia beriringan dengan beberapa ayat lain yang terpisah, tapi ada pembahasannya jihad, ada pembahasannya perpindahan kiblat dan lain sebagainya. Nah, yang kita bahas dari 183 sampai 187. Di awal Allah mengatakan 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah mengatakan tentang wajibnya berpuasa. 184 Allah mengatakan tentang uhilla lakum 184 Allah mengatakan ayyamum ma'dudat, tentang hari-hari Ramadan. Jadi masih tentang Ramadan. 185 Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa Ramadan itu bulan Quran. Ramadan itu adalah bulan Quran. Banyak ulama, Imam Az-Zuhri ketika ditanya tentang Ramadan itu bulan apa, beliau menjawab Ramadan itu cuma bulan untuk dua hal, syahrul Quran wa syahru it'amit ta'am, bulannya Quran dan bulannya berbagi makanan dan berbagi segalanya. Yang keempat, yang keempat ini akan kita bahas. Kita masuk yang kelima. Yang kelima itu Allah mengatakan uhilla lakum lailatus shiyam rafathu ila nisaikum, dihalalkan pada bulan Ramadan itu pada malamnya berhubungan suami istri. Jadi ayat pertamanya, kedua, ketiga, dan kelima itu membahas tentang Ramadan atau puasa Ramadan atau Al-Quran yang turun di bulan Ramadan atau fikih tentang Ramadan. Ayat 184 tidak membahas apapun terkait itu. Ayat 186 tidak membahas apapun terkait itu. 186 Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat Allah letakkan, sisipkan di tengah-tengah pembahasan tentang Ramadan ini beralasan. Karena ulama mengatakan bahwa ucapan Allah itu setiap hurufnya punya makna. Bahkan setiap bunyinya punya makna. Yang kalau kita kaji, kita akan mendapatkan insight yang luar biasa. Nah, di ayat ini Allah mengatakan tentang doa sebenarnya dan tentang bagaimana Allah dan hambanya. Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila, saya ingin kita bedah huruf per huruf nih Al-Qur'an ini, kata per kata, supaya kita merasakan bagaimana ijazahnya Al-Qur'an ini. Allah mengatakan wa idza, dan apabila. Menariknya dalam bahasa Arab kata apabila itu bukan idza saja. Ada kata lain untuk apabila, in itu artinya apabila. Nah, ini kayanya bahasa Arab. Tapi in itu apabila untuk sesuatu hal yang kemungkinan besar tidak terjadi atau diharapkan untuk tidak terjadi. Itu in. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau datang, jika datang, apabila datang orang fasik kepada engkau membawa berita, hendaklah tabayyun. In ini jika yang di masa depan dia tidak diharapkan datang, atau mungkin datang tapi kemungkinannya kecil. Orang fasik bawa berita, kita nggak mengharapkan itu. Tapi kalau idza itu artinya apabila untuk suatu hal yang akan terjadi di masa datang dan dia diharapkan kedatangannya dan kemungkinan besar terjadi. Kemudian Allah mengatakan dan apabila bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentang diriku. Nah, ini menarik. Ketika membahas ayat tentang Ramadan, Allah bilang ke Rasul kita bahwa ketika pembahasan Ramadan ini, apabila datang kepada engkau hamba-hambaku, di sini ada pesan ayat ini mengatakan bahwa Allah optimis bahwa sejauh apapun kita di luar Ramadan, sebanyak apapun dosa kita di luar Ramadan, sejauh apapun kita dari agama ini di luar Ramadan,
Ketika ketemu Ramadan, Allah optimis bahwa apabila datang hamba-hambaku, Allah gunakan kata idza, artinya ada optimistik di situ. Allah yakin akan suatu saat hamba-hambaku ini yang sudah jalan kemana-mana, yang udah jalan dengan segala dosanya, hidup dengan segala maksiat, macam dosa yang dia lakukan, ketika bertemu Ramadan, dia akan datang kepada engkau Muhammad dan bertanya tentang diriku. Nah ini kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang diriku. Kemudian kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Kalau kita bandingkan ayat ini dengan ayat yang lain, biasanya juga ada ayat lain di Al-Quran, Allah mengatakan, kalau mereka bertanya kepada engkau Muhammad, maka jawablah ini. Yas'alunaka 'anil anfal, qul. Mereka bertanya kepada engkau tentang al-anfal, katakanlah jawabannya ini. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya tentang ruh, qul. Katakanlah ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Rabbku. Mereka bertanya tentang al-mahid, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan. Jadi setiap bentuk susunan kalimat yang dimulai dengan kalau mereka bertanya kepada kamu Muhammad, Allah ajarkan Rasul kita, kata Allah, katakanlah. Kecuali di ayat ini. Di ayat ini Allah mengatakan, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang diriku Muhammad, Allah nggak ajarkan Rasul untuk menjawabnya, Allah langsung menjawab. Fa inni qarib. Allah bilang, kalau ada hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang diriku, engkau nggak usah jawab, saya langsung yang jawab. Allah hilangkan kata qul di situ. Bukan qul fa inni qarib. Kata Allah, jika datang kepada engkau, jika bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentang diriku, maka sesungguhnya aku dekat. Langsung Allah cut pembatas antara kita dan Allah. Jadi kita kan hamba Allah. Kita bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, tentang Allah, dan Allah bilang jawabannya bukan lewat Rasul lagi. Pertanyaan yang mungkin lewat Rasul, tapi jawabannya Allah langsung menjawab kepada kita. Dan Allah katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Bukan saja Allah menjawab bahwa dia dekat dengan kita, Allah juga menjawab langsung kepada kita. Kemudian Allah katakan ujibu da'watad da'i, aku menjawab. Da'watan itu artinya da'watan ini doa, tapi bentuknya mufrad. Kalau ada ta marbutah belakangnya, itu benar-benar satu tunggal doa. Arti sepotong kalimat doa. Itu artinya. Kalau doa bisa jadi serangkaian doa. Saya berdoa dari awal sampai 5 menit ke depan itu serangkaian doa. Tapi kalau da'wata itu sepotong doa. Allah katakan ujibu, aku menjawab setiap sepotong doa adai dari setiap orang yang meminta kepadaku. Allah bilang gitu. Aku menjawab setiap potong doa dari setiap orang yang meminta kepadaku. Idza da'ani, jika dia minta kepadaku. Nah ini susunannya juga Allah balikan. Di mana-mana yang kita tahu tuh request dulu, baru dikasih. Anak-anak, adik-adik minta jajan ke orang tuanya, Pak minta jajan, minta dulu baru dikasih. Yang bapak-bapak yang bekerja di kantor mau kenaikan gaji, misalnya minta dulu ke atasannya, butuh kenaikan gaji baru dikasih. Di ayat ini enggak, di mana-mana pasti permintaan dulu, baru dikasih jawaban. Di ayat ini Allah dahulukan kata ujibu, ujibu ajaba yujibu, artinya jawaban. Allah dahulukan jawabannya baru pertanyaan. Seolah-olah di Ramadan ini Allah pesankan kepada kita, saya sudah siapkan semua jawaban dari permintaan. Siapa yang minta kepadaku? Dan Allah, aku langsung menjawab setiap potong doa dari setiap hamba yang meminta kepadaku. Dan Allah katakan ad-da'i ini artinya da'in. Da'in itu artinya orang meminta. Tapi kalau ada alif lam di depannya, itu artinya orang yang meminta tapi identified, diketahui siapa yang minta. Kalau da'in itu nggak tahu siapapun yang minta. Tapi di ayatnya Allah bilang siapapun yang minta, Allah tahu dengan setiap individu dia. Siapapun yang minta, mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, siapapun yang minta kepada Allah, Allah bilang saya tahu dengan setiap individu dia, dan saya menjawab setiap potong doanya. Itu da'watad da'i. Kemudian Allah bilang idza da'an, kalau dia meminta kepada saya. Masya Allah, ini ayat yang luar biasa. Kemudian Allah mengatakan falyastajibuni, maka hendaklah mereka mengistijabah kepada saya. Kata yastajibu ini akar katanya sama dengan ijabah yang tadi di awal. Ujibu dengan istijabah akar katanya sama. Bahasa Arab itu biasanya semua kata dalam bahasa Arab biasanya asalnya 3 huruf. Biasanya ada sedikit yang 4 huruf atau 5 huruf, tapi rata-rata 3 huruf. Sepanjang apapun kata istaghfara, alif, sim, ta, ra, fa, ra, 6 huruf itu
asalnya cuma 3 huruf. Ghafara. Ghafara mengampuni, istaghfara mohon ampun. Mustaghfirun orang yang minta ampun. Ghafur maha pengampun. Maghfur orang yang diampuni. Itu permainan perubahan bangunan kata dalam bahasa Arab. Maka kata ajaba bentuk lainnya adalah istijabah. Dia artinya sama-sama memiliki arti menjawab, tapi beda bentuknya. Kata ajaba itu artinya menjawab langsung. Kalau adik-adik mungkin ada yang belajar bahasa Arab, pasti ajib al-asilah, jawab pertanyaan ini. Itu jawab langsung. Pertanyaan keluar langsung dijawab, keluar langsung dijawab. Kalau istijabah itu bukan jawab langsung. Istijabah itu adalah Allah minta kepada kita untuk menjawab permintaan Allah, tapi bentuknya istijabah. Di antara makna istijabah itu adalah kita berikhtiar memperlihatkan kepada Allah bahwa kita berusaha untuk menjawab. Itu. Allah nggak suruh kita langsung menjawab. Allah bilang minimal kalian berikhtiar dan berusaha memperlihatkan kepada Allah kalau kalian itu ingin menjawab pertanyaan Allah, ingin menjawab permintaan Allah. Itu Allah bilang. Allah akan menjawab permintaan kita. Allah langsung menjawab permintaan kita kalau kita berikhtiar dan memperlihatkan kepada Allah kita menjawab permintaan Allah. Permintaan Allah di mana? Jadi doa dan doa ini adalah komunikasi kita dengan Allah. Kita berbicara kepada Allah dengan doa dan Allah berbicara kepada kita dengan Quran. Jadi kalau Allah minta kita menjawab, maka pertanyaan, requestnya itu ada di Quran. Apa Al-Quran perintahkan, apa Al-Quran larang, itu minimal kita perlihatkan kepada Allah bahwa kita berikhtiar untuk menjawab itu. Ini falyastajibu li. Kemudian Allah mengatakan wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka yakin sekali. Nah, setelah doa udah yakin. Allah bilang ketika berdoa Allah pasti ijabah. Wal yu'minu bi. Dan hendaklah mereka yakin dengan itu. Namun tentang doa ini perlu kita tahu bahwa di awal Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi, kalau hamba-hambaku bertanya kepada. Ibad itu dikata abdun. Abdun itu artinya budak, hamba. Abdun itu adalah titel paling rendah yang dimiliki manusia. Kalau abdun, budak itu, budak hasil perang itu, dia nggak punya kepemilikan. Bahkan dia dimiliki oleh majikannya. Itu titel paling rendah untuk manusia. Sementara Allah itu Rabb kita. Rabb itulah titel yang paling tinggi yang mungkin dimiliki, Rabb. Maka doa itu adalah komunikasi, permintaan dari seorang yang paling bawah posisinya kepada yang paling atas. Tentu kita tahu adab-adabnya. Kita nggak bisa meminta kepada Allah seperti kita minta ke marketplace. Kalau nggak dikasih besok, saya nggak mau. Saya minta dikirim harus besok. Kalau nggak besok, saya kasih bintang 1. Kita dilatih beberapa tahun belakangan ini, kita terlatih untuk serba instan. Kalau nggak instan, saya nggak mau. Doa bukan begitu cara kerjanya. Allah Maha tahu kapan Allah kabulkan permintaan kita itu. Nah, itu Rasul mengajarkan kepada kita ada 3 bentuk pengabulan permintaan. Yang pertama Allah kabulkan langsung sesuai request. Kita minta besok dikasih Allah. Yang kedua Allah tahan sampai waktu yang Allah inginkan. Karena bisa jadi yang kita minta itu nggak baik untuk kita. Allah tahan itu sampai waktu yang baik. Dan yang ketiga Allah tahan itu sampai di akhirat. Allah tahan itu dan di akhirat Allah berikan kepada kita. Maka semoga dengan ini kita bisa menjadi orang yang banyak ikhtiarkan doa kepada Allah. Dan di ayat ini kita perhatikan bahwa Allah sisipkan pembahasan ini di dalam deretan ayat tentang Ramadan. Artinya pembahasan doa ini di luar Ramadan sudah banyak dibahas di ayat Quran, tapi kembali Allah masukkan lagi betapa pentingnya doa dan keyakinan kita dalam Ramadan. Dan Allah tegaskan lagi bahwa ketika di Ramadan ini, di luar Ramadan kita merasa sangat jauh dengan Allah, di Ramadan ini Allah tekankan lagi Allah sangat dekat dengan kita. Dan apapun yang kita minta, Allah sudah siapkan jawabannya. Idza da'ani, kalau kita minta. Maka semoga kita bisa maksimalkan waktu di Ramadan ini dengan kebaikan, dan semoga Ramadan ini menjadi suatu momen bagi kita untuk perbaikan pribadi kita, perbaikan keluarga kita, dan semoga dari tahun ke tahun Ramadan kita semua menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Fatabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.